Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofyan, penyehat tradisional dan owner di Panti Sehat Yanmu. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat ya, untuk melakukan rutinitas kita sehari-hari untuk merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas mengenai terkait masalah saraf kejepit ya, atau HNP, hernia pulposus ya, hernia nukleus pulposus. Jadi kita sudah pahami bersama bahwasanya saraf kejepit atau HNP itu adalah sebuah penyimpangan anatomi ya, bukan sebuah penyakit. Jadi adanya sakit itu karena ada penyimpangan. Paham ya teman-teman ya? Jadi kenapa ketika orang terkena saraf kejepit dia merasa sakit, nyeri, bahkan sampai kebas, bahkan efek yang sangat fatal bisa lumpuh. Nah, sakit-sakit itu diawali dari adanya penyimpangan pada jaringan anatomi tubuh tadi. Misalnya saraf ini disebut dengan saraf kejepit. Memang saraf ini tertekan gitu ya, tercepit oleh organ-organ yang lain. Bisa itu karena otot, bisa itu karena tulang yang ada di area sekitar situ. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menangani saraf kejepit ini adalah mengembalikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saraf tadi. Kalau obat-obat tadi ya itu untuk membantu menghilangkan rasa nyerinya, merehabilitas ya yang organ-organ yang salah ya, yang sakit, yang salah, yang kemudian mulai melemah yang diakibatkan saraf kejepit tadi. Nah, akan tetapi saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas lagi tentang saraf kejepit. Tentunya teman-teman sudah bisa memahami. Kalau teman-teman kurang jelas memahami hal ini saraf kejepit, teman-teman nanti bisa membuka di channel YouTube kami, yaitu Panti Sehat Yanmu. Silakan, nanti di sana ada beberapa penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa lebih mencerahkan. Nah, hari ini kami akan menjelaskan pada penanganan patah tulang. Karena memang Panti Sehat Yanmu ini kita spesialis pada penanganan saraf dan patah tulang gitu ya. Nah, sama halnya ternyata patah tulang ini adalah sebuah penyimpangan ya, sebuah penyimpangan yang diakibatkan hal-hal ya, misalnya tekanan ya, ataupun benturan yang mana tekanan dan benturan itu tidak mampu ditahan oleh tulang itu sendiri, sehingga mengakibatkan fraktur tadi ya. Jadi fraktur itu bisa retak, bisa patah, atau bisa pecah ya, ataupun juga di sana ada yang namanya dislokasi, yaitu pergeseran sendi ya. Semua hal itu, jadi patah, retak, pecah, dan pergeseran sendi ini adalah terjadi karena ada penyimpangan pada anatomi tubuh, yang sejatinya tulang itu tidak bengkok, tulang itu tidak retak, yaitu karena benturan-benturan tadi mengakibatkan tulang itu berpindah atau bergeser dari area sewajarnya. Maka di sini langkah-langkah yang harus diberikan kepada korban fraktur atau korban patah tulang, retak, dislokasi, ini tiada lain harus mereposisi ya, merelokasi ya, mengembalikan kepada posisi awalnya. Nah, nanti bagaimana cara penyambungannya? Nah, di sini kita jelaskan ya, sebenarnya untuk penyambungan tulang itu sebenarnya sejatinya secara natural ya, secara alami tulang itu nanti akan mereposisi ya, akan melakukan regenerasi sel. Jadi ketika tulang itu patah, tulang itu retak, itu ya, itu ketika kita sudah kembalikan ke posisi awalnya, dia itu nanti akan meregenerasi, saudaraku sekalian. Meregenerasi itu apa? Akan tumbuh tulang baru, yang mana tulang baru nanti akan merekatkan, menyambungkan kedua pecahan atau patahan-patahan tadi. Nah, jadi tugas kita sebagai penyehat tradisional ataupun teman-teman yang hari ini bergerak untuk menangani patah tulang, baik itu medis, baik itu ya penanganan-penanganan lainnya, ini adalah melakukan reposisi tadi, pengembalian posisi tulang pada awalnya. Nah, di sini nantilah yang akan mengakibatkan, yang akan menjadi sebuah sebab musabab cepat dan lambatnya penyembuhan tulang. Kemudian
betul atau tidaknya penyembuhan tulang itu. Nah, kenapa bisa saya katakan demikian? Jadi begini, saudaraku, patah tulang itu ya secara apa namanya ya, hitungan waktu mungkin bisa kita bisa kita sampaikan bahwasanya tulang itu setelah masa inflamasi, masa peradangan, dia itu akan nanti ada namanya masa proliferasi, itu adalah masa pertumbuhan sel baru ya. Itu bisa ada hitungan hari, tetapi yang menentukan ya kesembuhan dan penyambungan itu tidak bisa terlihat dari hitungan waktu saja, akan tetapi dari hasil reposisi tadi. Semakin tepat, semakin rapat tulang itu betul dalam reposisinya. Nah, ini sangat membantu sekali ketika kedua ujung tulang itu melakukan regenerasi sel atau tulang-tulang baru tumbuh, itu cepat nyambungnya dan cepat nempelnya. Jadi gini, saya kasihkan analogika ya. Ada dua tulang seperti ini. Ketika tulang ini patah, ini kan bergesernya bisa naik ke atas atau bisa renggang atau bisa telisip ke sini. Nah, ini kalau kita posisikan seperti ini nih teman-teman, kita tidak kembalikan lah, ini nanti akan mengganggu nih, akan mengganggu sistem natural yang dialami tulang tadi untuk melakukan regenerasi tadi. Misalnya seperti ini, kalau kita nggak lakukan reposisi teman-teman, nah inilah fatal. Tulang ini mungkin tidak akan bisa mengembalikan dengan sendirinya, bahkan melakukan penyambungan itu tumbuh di ujungnya sini sama ujungnya sini aja. Yang terjadi apa? Pasti bengkok, pasti tidak akan sesuai dengan bentuk aslinya kan gitu. Nah, yang harus kita lakukan itu mereposisi seperti ini nih. Ini mengembalikan set. Nah, disambung seperti ini lagi nih. Baik itu nanti patahnya seperti ini, yang penting ini gini. Semakin ini rapat, semakin ini tepat. Nah, ini regenerasi sel ini semakin cepat juga nanti penyambungannya. Jadi kalau misalnya kita mereposisi ini masih ada renggang seperti ini ada renggangnya gini, ya nanti ini memperambat kesembuhannya. Kenapa? Karena masa regenerasinya, pertumbuhan tulang yang baru yang dibutuhkan untuk kedua tulang untuk menyambung ini semakin banyak. Tapi kalau semakin rapat seperti ini, ya, sel-sel barunya yang dibutuhkan itu semakin sedikit dan itu semakin cepat. Nah, maka di sini yang perlu diperhatikan bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat yang mungkin mengalami fraktur patah tulang atau mungkin melihat saudaranya, kerabatnya, temannya yang fraktur. Nah, ini maka yang harus Anda lakukan bagaimana Anda harus mampu mereposisi atau mencari tempat yang bisa membantu untuk mereposisi itu dengan tepat. Itu inti utamanya. Nah, hari ini yang masih menjadi dilema masyarakat ya, yang menjadi problem. Wah, ini kalau di pengobatan tradisional itu kan nggak pakai rongsen. Bagaimana mungkin dia itu bisa tepat gitu ya? Betul saudaraku. Itu menjadi sebuah problem, akan tetapi hal itu bisa di-counter, bisa dikalahkan dengan adanya pengalaman. Tentunya sebuah alat itu akan dikalahkan dengan namanya pengalaman yang terus bergulir ya. Kebanyakan teman-teman penyihat tradisional ini dengan pengalaman yang mereka lakukan hampir setiap hari, bahkan sehari puluhan ratusan kali menangani. Nah, insya Allah ini juga dapat mempercepat karena apa? Begini, selain tadi tepatnya reposisi, jadi tulang ini semakin dia cepat untuk direposisi, itu semakin membantu nanti pertumbuhan. Kenapa? Karena di sana itu ada namanya masa inflamasi tadi ya. Masa inflamasi itu dimana ketika ada rongga-rongga yang diakibatkan pecahnya tulang atau renggangnya tulang karena patah atau retak, itu nanti darah otomatis akan mengucur memasuki area-area rongga-rongga itu. Tujuannya apa? Tujuannya melindungi dari ujung-ujung tulang tadi dari bakteri yang masuk. Ini memang alhamdulillah, ini kita selalu bersyukur kepada Allah. Ini adalah suatu kejadian yang memang sudah Allah install pada diri manusia. Jadi ketika orang patah tulang itu Allah sendirilah yang dari melalui sistem tubuh kita menjaga dari bakteri-bakteri yang masuk. Nah, berbeda halnya ketika patah tulang itu sifatnya terbuka, sampai luka luar kelihatan dari luar. Nah, ini kasus yang langkah yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengkondisikan luka itu jangan sampai ada bakteri. Paham ya? Baik itu saraf kejepit atau patah tulang, ini adalah sebuah penyimpangan yang terjadi pada anatomi tubuh manusia, yang syarat utama untuk menyembuhkan kita harus mengembalikan posisi yang menyimpang tadi pada posisi awalnya. Nah, sakit-sakit ya,
yang disebabkan oleh itu sakit nyeri, kemudian dan lain-lainnya, itu karena sakit yang ditimbulkan karena efek dari penyimpangan tadilah. Terkait dengan herbal, dengan obat, dengan apapun, itu membantu untuk mengobati, untuk mencegah rasa sakit yang ditimbulkan karena ada penyimpangan tadi. Ya, seperti halnya hari ini mungkin kemungkinan banyak ya, baik di tempat-tempat tradisional ataupun di teman-teman medis, ketika patah tulang dan saraf kejepit biasanya menggunakan obat anti nyeri, ya, penghilang rasa. Kenapa? Ya karena tadi ini obat ini itu menyembuhkan efek dari penyimpangan tadi, efek dari penyimpangan saraf, efek dari penyimpangan tulang tadi. Nah, obat-obat ini nanti hanya membantu untuk merehabilitas ya, merehabilitas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan penyimpangan tadi lah. Maka mohon maaf ini dari pengalaman kami, ini 100% dari pengalaman kami, kalau ada yang mengatakan saraf kejepit sembuh dengan obat ya gimana gitu ya, atau patah tulang bisa sembuh dengan obat ya. Kalau saya pikir-pikir dari pengalaman kami ya kurang tepat ya, kurang tepat. Kalau untuk menyembuhkan efek rasa sakit dari yang ditimbulkan penyimpangan tadi mungkin tepat begitu. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Nanti insya Allah pada pekan berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan patah tulang ini yang hari ini mengakibatkan orang-orang yang ketika mengalami patah tulang dia itu bingung atau dia itu gugup ya. Ini harus diapain gitu ya. Akhirnya wes yang penting dapat penolongan, padahal hati-hati. Pertolongan kalau yang tidak tepat itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah baru. Insya Allah nanti akan kami jelaskan lagi fase-fase pertumbuhan tulang, kemudian bagaimana cara menangani dan ciri-cirinya apa yang patah tulang itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami Panti Sehat Ilmu insya Allah akan selalu hadir untuk memberi manfaat, terkhususnya di dunia pengobatan tradisional yang hari ini kami mampu memberikan terobosan ya, efisiensi waktu dengan penanganan yang waktu singkat, dan insya Allah biaya pun juga tidak menjadi patokan dalam pengobatan di Panti Sehat Ilmu ini. Terima kasih, salam sehat selalu buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.